Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam damai bagi kita semua. Kali ini Media Pahlawan akan membahas salah satu pahlawan nasional kita yang bernama Cipto Mangunkusumo. Semoga dengan menonton dan mendengarkan video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua, terutama bagi para adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah. Selamat menyimak. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Sewaktu masih mahasiswa School TOTO Opleiding van Inlandia Artsen, Stovia, para guru menjulukinya en begaaf leerling alias murid yang berbakat. Setelah lulus dan berpraktik sebagai dokter, ia pernah mendapat bintang emas Orde van Oranje Nassau dari pemerintah kolonial Belanda karena dinilai berjasa memberantas penyakit pes yang mewabah di Kepanjen, Malang, pada 1912. Namun ketika ia tidak diperbolehkan melakukan hal yang sama di Solo dan sekitarnya, ia lalu mengembalikan bintang jasa tersebut. Ia adalah Dr. Cipto Mangunkusumo. Cipto Mangunkusumo lahir di Pecangakan, Ambarawa, pada 4 Maret 1886. Ia putra sulung Mangunkusumo yang pernah menjabat pembantu administrasi di Dewan Kota di Semarang yang mengawali karirnya sebagai guru bahasa Melayu di sebuah sekolah di Semarang. Mangunkusumo sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya yang sebisa mungkin disekolahkan ke jenjang pendidikan tinggi. 4 anaknya berhasil bersekolah di Stovia. Mereka adalah Cipto, Gunawan, Budiarjo, dan Syamsul Ma'arif. Begitu pula dengan 2 anaknya yang lain, Darmawan dan Suitno. Darmawan berhasil memperoleh beasiswa dari pemerintah Belanda untuk mempelajari ilmu kimia industri di Universitas Delft, Belanda. Sementara Suitno sekolah di Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta. Setelah lulus dari Stovia, Cipto Mangunkusumo diharuskan bekerja bagi pemerintah kolonial karena pendidikan Stovia dibiayai oleh mereka. Ia ditugaskan di Staatsverband di Glodok, Batavia, Jakarta. Ia kemudian dipindahkan ke Amuntai karena tidak dapat bekerja sama dengan kepala bagiannya, Dr. Godefroy. Penugasannya di Amuntai juga hanya dijalani sebentar karena ia lagi-lagi tak dapat bekerja sama dengan asisten residen. Ia pun dipindahkan ke Banjarmasin, sebelum dipindahkan lagi ke Demak setahun kemudian. Berbagai pemindahan yang dialami Cipto tak lepas dari keberaniannya melawan atasan atau pejabat yang dilihatnya menghina rakyat. Ia paling berang ketika mendapati orang-orang Belanda merasa lebih tinggi kedudukannya dibandingkan rakyat Indonesia. Cipto memutuskan menarik diri dari dinas pemerintah kolonial Belanda dengan pindah ke Solo atas kehendak sendiri. Akibatnya, ia harus membayar kembali beasiswa yang diterimanya ketika bersekolah di Stovia. Ia membayarnya, lalu membuka praktik sendiri di Solo. Ia rela hidup serba kekurangan karena amat sering memberi pengobatan gratis bagi rakyat. Tidak jarang ia memberi bantuan kepada pasiennya yang tak dapat membayar biaya berobat. Ketika terjadi wabah pes di Malang pada tahun 1910, Cipto menawarkan diri turun langsung ke lapangan guna mengatasi penyakit yang menimbulkan banyak korban tersebut. Padahal, dokter-dokter Belanda memilih menjauh karena takut tertular. Permohonannya disetujui hingga ia kembali diangkat menjadi dokter pemerintah dan dikirim ke Malang. Cipto segera bertindak tanpa memikirkan keselamatannya sendiri. Ia mengobati para pasien yang terjangkit pes. Berkat perjuangannya itu, ia dianugerahi bintang emas Orde van Oranje Nassau dari pemerintah kolonial. Namun, penghargaan itu dikembalikannya setelah ia dilarang melakukan hal serupa di Solo. Masalah mewabahnya pes mendorongnya untuk melakukan penelitian dan menuliskannya. Ia berkesempatan memaparkan penelitiannya pada suatu sidang ilmiah di S. Gravenhage. Dengan tegas, ia menyebut pemerintah kolonial sangat tidak bertanggung jawab terhadap rakyat kecil yang tidak berdaya, sementara tenaga mereka diperas untuk kepentingan pemerintah. Cipto juga menuliskan kondisi memilukan yang ditemuinya sehari-hari itu di harian The Express yang dipimpin Danudirja Setiabudi, serta di majalah HET Tijdschrift. Tulisan-tulisan itu membuat pemerintah berang dan Cipto pun diberhentikan dari jabatannya sebagai dokter pemerintah. Meski telah keluar dari Budi Utomo, karena keinginannya agar organisasi tersebut menjadi organisasi politik yang harus bergerak secara demokratis dan terbuka bagi semua rakyat Hindia Belanda tidak mendapat tanggapan. Perhatiannya pada politik malah menjadi-jadi. Terlebih ketika ia bertemu Does Dekker, Danudirja Setiabudi, yang tengah berpropaganda untuk mendirikan Indische Partij. Cipto dapat merasakan, Indische Partij merupakan upaya mulia untuk mewakili berbagai kepentingan penduduk Hindia Belanda, dengan tidak memandang suku, golongan, atau agama. Ia pun memutuskan pindah ke Bandung agar dapat lebih dekat dengan Does Dekker. Cipto, Does Dekker, dan Suardi Suryaningrat, Ki Hajar Dewantara, yang kemudian terkenal dengan sebutan Tiga Serangkai, akhirnya sepakat mendirikan Indische Partij di Bandung pada 25 Desember 1912. Organisasi politik yang terbuka tanpa pandang bulu bagi siapapun yang mengakui Hindia sebagai tanah airnya telah berdiri.
Gagasan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia mulai didengungkan. Ketika mendapati rencana Belanda untuk mengadakan perayaan besar-besaran dalam memperingati 100 tahun kemerdekaannya dari penjajahan Perancis, Cipto menanggapinya dengan berang. Ia menganggap perayaan tersebut merupakan suatu penghinaan terhadap rakyat Bumi Putra yang sedang dijajah. Ia dan Suwardi Suryaningrat kemudian mendirikan Komite Bumi Putra. Mereka berencana mengumpulkan uang guna mengirim telegram kepada Ratu Wilhelmina, yang isinya meminta agar pasal pembatasan kegiatan politik dan membentuk parlemen dicabut. Mereka juga membuat selebaran untuk menyadarkan rakyat bahwa perayaan kemerdekaan Belanda merupakan bentuk penghinaan bagi rakyat Hindia yang terjajah secara langsung. Cipto juga menulis artikel di The Express untuk memboikot perayaan dan mendukung tulisan Suwardi Suryaningrat yang berjudul ELS Ika Nederlands Was, seandainya aku orang Belanda. Akibat tulisan itu, pemerintah kolonial menangkap dan memenjarakan Suwardi dan Cipto pada 30 Juli 1913. Berselang sebulan, yakni 18 Agustus 1913, pemerintah membuang Cipto, Suwardi, dan Douwe Dekker ke Belanda. Di tahun itu pula Indische Partij dibubarkan pemerintah karena dianggap menyebarkan kebencian terhadap pemerintah. Indische Partij lalu mengubah namanya menjadi Insulinde. Aksi politik yang dilancarkan 3 serangkai tetap kuat meski dalam pengasingan. Ideologi Indische Partij tetap didengungkan dan kebijakan pemerintah kolonial yang sangat merugikan rakyat Indonesia tetap gencar diserang melalui artikel-artikel yang ditulis di majalah The Indier. Karena kesehatannya memburuk, Cipto diperbolehkan pulang ke Jawa. Ia kemudian bergabung dengan Insulinde dan menjadi pengurus pusat. Melalui pengaruh dan propagandanya, Insulinde menjadi organ paling radikal di Hindia Belanda. Jumlah anggotanya pun langsung membengkak. Pada 9 Juni 1919, Insulinde berubah nama menjadi Nationaal Indische Partij, NIP. Ketika pemerintah kolonial Belanda membentuk Volksraad, Dewan Rakyat, Gubernur Jenderal van Limburg-Stirum, atas rekomendasi Dewan Hindia, mengangkat beberapa tokoh radikal dengan maksud agar Volksraad dapat menampung berbagai aliran sehingga sifat demokratisnya dapat ditonjolkan. Cipto, mewakili Insulinde, ditunjuk sebagai salah satu dari 5 orang anggota Volksraad. Selaku anggota Volksraad, ia tetap tampil dengan serangan kritik tajamnya terhadap pemerintah, dan bahkan berani menyerang Volksraad secara terbuka. Menurutnya, Volksraad tak lain sebuah lembaga untuk mempertahankan kekuasaan penjajah dengan kedok demokrasi. Akibatnya, ia dibuang ke Bandung dan dilarang keluar dari kota itu. Cipto kemudian membuka praktik di sana, dan bertemu dengan tokoh-tokoh nasionalis muda seperti Soekarno. Ia banyak memberi pengaruh pada para tokoh nasionalis muda itu. Cipto tetap aktif dalam pergerakan nasional. Bersama Danudirja Setiabudi, ia membina Ksatria Institute pada tahun 1922. Pada tahun 1926 sampai 1927, terjadi pemberontakan komunis di beberapa tempat di Indonesia. Salah seorang di antara pemberontak pernah bertamu ke rumah Cipto dan menyatakan hendak melakukan sabotase. Cipto melarangnya karena hal itu akan kian merugikan rakyat. Tamu itu menyatakan hendak ke Jatinegara dan kehabisan bekal. Cipto pun memberikan 10 gulden kepada tamunya. Masalah itu akhirnya berbuntut panjang setelah pemberontakan komunis berhasil dipadamkan. Pada tahun 1927, Cipto kembali ditangkap pemerintah kolonial dengan tuduhan telah berandil dalam membantu anggota komunis dengan memberi uang 10 gulden dan ditemukannya nama-nama kepala pemberontakan dalam daftar tamu Cipto. Sebagai hukuman, ia kembali dibuang. Kali ini ke Banda Neira. Dalam pembuangannya, penyakit asma yang diderita Cipto kambuh. Ia sangat menderita. Beberapa sahabatnya mengusulkan kepada pemerintah untuk membebaskannya. Pemerintah kolonial bersedia dengan syarat Cipto tidak diperkenankan berpolitik. Dengan tegas, ia menyatakan lebih baik mati di Banda Neira daripada melepaskan hak politiknya. Setelah diasingkan selama 13 tahun, ia dipindahkan ke Makassar dan kemudian ke Sukabumi sebelum akhirnya ke Jakarta. Di Jakarta, Cipto mendirikan rumah sakit yang kelak terkenal dengan nama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dan di kota itu pula, ia menghembuskan napas terakhir pada 8 Maret 1943. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Watu Ceper, Ambarawa, Jawa Tengah. Atas jasa dan pengabdiannya yang luar biasa bagi bangsa dan negara, pemerintah Indonesia mengangkatnya sebagai pahlawan pergerakan nasional pada tahun 1964.